Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki hari kelima di bulan Ramadan. Setiap ba'da subuh kita tetap mengistiqomahkan, yaitu mengkaji kitab Asrarus Shalah. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim Fatihah, yang mana Fatihah kita aturkan kepada Rasulullah SAW, para guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, para wali-wali, para sahabat, keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita, wabil khusus musannaf hadal kitab. Al-Fatihah. Terima kasih. Melanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fadilatul khusu'i. Fadilah khusu'. Qala Allah taala, dawuh sinten Allah taala, wa akim lan jumenenga sira as-sholata ing salat li dzikri krana eling ing ingsun Allah. Wa qala ta'ala lan dawuh sinten Allah taala, wala takun lan aja ana sira minal ghafilina iku saking wong-wong sing apa jenenge ghafil, wong sing lali kabeh. Wa qala azza wa jalla, dawuh sinten Allah azza wa jalla, wala taqrabu lan aja cerak-cerak atau mendekat sira kabeh as-sholata ing salat wa antum hale utawi sira kabeh iku sukara apa jenenge keadaan mabuk atau mendem hatta ta'lamu sehingga weruh sira kabeh ma ing perkara taquluna kang ngucap sira kabeh kila den ucapake apa asukara kalimah sukara utawa mendem iku ming kasratil hammi, yaiku saking akeh apa kesusahan. Iku tak kategori sukara, termasuk kategori mendem. Wakila lan den ucape min hubbid dunya, saking arahe terlalu mencintai dunia, cinta dunia yang keterlaluan. Wa qala lan ngucap wahbun sinten Wahab, al muradu utawi sing dikarepake bi kelawan sukara iku zahiruhu dhahire sukara iku fafihi mongko iku ing dalem sukara tambihun apa ngelingake ala sukarid dunya ing atase mendem apa jengene mendem donya. Idbayana nalikane mertelake sinten Allah fi ing dalem al illatu apa alasan. Faqala mongko dawuh sinten Allah hatta ta'lamu kepiye kapan ta'lamu weruh sira kabeh ma ing perkara taquluna kang ngucap sira kabeh. Wa kam min musallin, wa kam lan pirang-pirang min musallin saking wong sing salat lam yasrab kang ora ngombe sapa wong khamron ing khamar. Wa utawi wong musolli iku la ya'lamu ora weruh sapa musolli ma ing perkara yaquluna kang ngucap sapa musolli. Ya dadi bab iki menerangno tentang khusyuk. Jadi Gusti Allah itu bersabda, jadi Gusti Allah bersabda
dirikanlah sholat karena untuk zikir, mengingatku, mengingat Allah. Kita mendirikan sholat itu tujuannya untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian dalam yang lain, dalam teks yang lain Allah berfirman, wala takun minal ghafilin, dan kamu itu jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang lalai mengerjakan sholat. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman lagi, wala taqrabus sholah wa antum sukhara, dan jangan kamu mendekati aktivitas sholat, jangan kamu mendekat dengan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ketika mabuk itu kita dilarang melakukan sholat, karena ya terutama mabuk-mabuk yang istilahnya mabuk minuman, nah itu kan orang mabuk itu tidak, pikirannya tidak seperti orang gila itu. Hatta ta'lamu, sehingga kalian semua tahu, mata kuluna, apa-apa yang diucapkan, dikatakan bahwa yang dimaksud sukaro di sini, sukaro itu min kasril ham, orang ya termasuk kategori mabuk itu di sini. Ya, kalau mabuk khamr kan jelas ya, mabuk minuman keras, mabuk narkoba itu jelas. Yang dimaksud sukaro di sini itu juga termasuk min kasrotil ham, orang yang banyak kesusahannya, banyak bersedih sampai dia tidak konsentrasi, sampai depresi, sampai apa, itu kan terlalu bersedih yang keterlaluan. Nah, ini orang bersedih boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya boleh bersedih, tapi sekedarnya, karena sedih itu juga bagian dari emosi manusia. Jadi kalau ada masalah bersedih ya sewajarnya sajalah. Jangan sampai ini keterlaluan sehingga tergolong kesedihan kita atau kesusahan kita ini kayak dunia ini kita sendiri yang mikul, sehingga merasa berat, merasa susah, merasa paling terzolimi, paling paling bebannya paling berat. Itu orang-orang yang semacam ini tergolong orang yang mabuk. Diucapkan lagi, termasuk sukaro di sini adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia, melebihi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, dan cinta kepada diri sendiri. Nah, ini bahaya juga orang yang terlalu mengagung-agungkan dunia sampai keterlaluan. Ya, sehingga kalau tidak kuat orang yang terlalu cinta dunia, terlalu susah ini dikhawatirkan nanti yaitu biasanya gangguan kejiwaan kalau keterlaluan. Makanya orang-orang pasien di rumah sakit jiwa itu kebanyakan orang yang terlalu depresi atau terlalu mengagungkan dunia dan tidak mampu mencapainya, itu kebanyakan yang tergolong sukaro, tergolong orang-orang mabuk atau orang-orang yang kena gangguan kejiwaan. Waqala Wahbun, Wahab berkata, yang dimaksudkan dengan di sini sukaro. Nah, ini yang dimaksudkan zahirnya yaitu di sini adalah bahwa ada pengingat atas sukaro itu adalah orang yang mabuk dengan dunia, sukarot dunia atau hubud dunia tadi. Yaitu ketika jelas Allah ketika telah jelas bagi Allah bahwa di sini dalam bersukaro itu ada alasan-alasan. Ya, alasannya hubud dunia atau kasrotil ham dan yang lain sebagainya, sehingga orang ini tergolong sukaro. Faqala, Allah
berfirman, hatta ta'lamu sehingga kalian semua tahu apa yang kamu ucapkan. Wa kam min musallim, dan banyak sekali orang-orang yang melakukan sholat tidak minum khamr dan dia tidak tahu apa yang dilakukan dalam sholatnya. Kurang khusyuk, sebab apa? Banyak ketika sholat yang seharusnya dunia itu kita lepaskan ketika urusan sholat, lah itu masih kita genggam. Nah, makanya itu filosofinya bagaimana ketika kita mengangkat tangan ketika takbir itu Allahu Akbar, itu tangan jangan menggenggam tapi disuruh melepaskan. Itu filosofinya, kita dunia seisinya itu kita lepaskan. Walaupun tidak minum, tidak mabuk khamr, tapi orang-orang yang tidak tahu apa-apa ketika sholat, nah ini dia tergolong orang yang sukaro. Ya naudzubillah. Makanya kita itu ketika sholat itu ya benar-benar latihan fokus. Apa pikiran kalau terlintas kita kuasai lagi, jangan sampai kita itu ketika sholat pikiran kita itu piknik kemana-mana sampai keterlaluan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sholat iku sholat sapa wong rakaataini kelawan 2 rakaat, lam yahdis hale ora cerita sapa wong nafsu ing atine wong fihi ma ing dalem 2 rakaat mang bisaen kelawan suwi-siji minat dunya saking urusan dunya, hufira mongko den ngapura lahu keduwe wong ma apa perkara takot dama kang wis dhisik apa min dambi saking dosane wong. Akhraja ngetokake hadis Ibnu Abi Suwaibah fil musannifi ing dalem kitab karang-karangane Imam Ghazali min hadisi Sillah bin Asyim, saking hadise Sillah bin Asyim mursalan hale hadis mursal. Bahwa utai hadis iku fi sahihaini ing dalem sahih lorone Imam Bukhari Muslim min hadisi Utsman, saking hadise Sayyidina Utsman bi ziyadati kelawan nambahi fi awali ing dalem awale hadis min eduna qauli dudu dawuh Kanjeng bisain kelawan suatu minat dunya saking dunya, yaiku bisain minat dunya tambahan lafale. Wa zadalah nambahi sapa at-Toyalisi Imam tadi illa bi khair, angin kejaba lafal illa bi khair. Jadi barang siapa sholat 2 rakaat, mampu dalam keadaan sholat 2 rakaat, tetapi orang ini hatinya tidak banyak cerita, di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya tidak banyak omong-omong. Di dalam 2 sholat ini di dalam hatinya berpikir atau di pikirannya memikirkan urusan dunia, lepas dari itu semua selama 2 rakaat. Nah, orang kok bisa khusyuk ini loh, tidak mengingat dunia ketika sholat 2 rakaat ini, maka orang ini akan mendapatkan anugerah, yaitu diampuni dosa-dosa terdahulunya. Nah, ini dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan ini Allah ampuni. Nah, ini kalau setiap hari saja, makanya nanti kenangan kita di hadapan Allah itu adalah ketika kita sedang sholat. Kok khusyuk diterima? Wah, ini luar biasa. Walaupun kita belum khusyuk bagaimana, ya tetap istiqomah sholat. Masa sholat ketika pertama ya memang harus kita paksa, ngantuk atau sholat. Ini nanti mungkin diantara ini yang sudah menjadi rutinitas, ada momen-momen sholat kita itu yang benar-benar bisa khusyuk dan diterima, sehingga bisa mengampuni dosa-dosa kita yang lalu itu terampuni oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sholatu
angin pestine utawi salat iku tamaskana iku ngrasa ina awake wa tawaddu alan andap asor wa tadurru alan dp wa ta'awuhu lan ngrasa lara wa tanaddumu lan ngrasa getun wa tadau lan nyelehake sira yadaka ing tangan sira fatakulu monggo ngucap Allahumma Allahumma duh Allah paman monggo te sapana lam yaf'al kang orang lakoni sapa wong faya monggo utawi salat iku hidajun iku kurang sampurna akhraja ngetokake ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Nasa'i binahwi kelawan hadis padane hadis sing tersebut iku. Jadi Kanjeng Nabi bersabda bahwa sesungguhnya sholat itu adalah perasaan kita merasa diri kita itu hina. Kita kita sedang andap asor, tawadhu, kita sedang tadarru, mendekat kepada Allah, perasaan mendekat. Terus kita merasa sakit, kita merasa getun itu kecewa, enggak kecewa, merasa ada yang kurang. Ketika sholat itu kita menjaga perasaan itu di hadapan Allah. Kemudian kita mengangkat, ketika kita mengangkat setelah sholat mengangkat itu kita berdoa Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah. Maka barang siapa kok belum bisa melaksanakan sholat ini dalam keadaan merasa hina, sedang kita menunduk kepada Allah, sedang kita mendekat dengan penuh penghambaan kepada Allah, dengan merasa kita itu sedang merasa kita sakit, tidak mampu apa-apa di hadapan Allah, merasa tanadum itu kalau Jawa nih getun. Nah, ini setelah itu kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Lah kok sholatnya belum begitu ya, maka sholat kita itu tergolong masih kurang sempurna. Waruyalan dan riwayatake anillahi subhanahu saking Allah sak temen anillahi saking Allah subhanahu wa ta'ala fil kutubi ing dalam kitab-kitab as-salifati kang kuno, dalam sejarah-sejarah salaf, sejarah-sejarah orang terdahulu, dalam kitab-kitab terdahulu. Yes, kitab terdahulu itu termasuk kitab Injil, Zabur dan yang lain itu, kitab suhuf terdahulu. Anaustuna Allah iku qala dawuh sinten Allah laisa ora ana kullu musallin sapa saben-saben wong sing salat atakbalu iku nerima ingsun Allah salatahu ing salate musalli gimang kullu musalli inna ma akbalu angin pasti menerima sapa ingsun salataman ing salate wong tawaddoa kang tawadhu sapa wong li azamati krana ngegungna ingsun walam yatakabbar lan durung takbir sapa wong ala ibadi ing atase kawula ingsun wa amalan aweh walam yatakabbar ora takabur sapa wong ala ibadi ing atase kawula ingsun wa amal fakir lan aweh mangan ing wong-wong sing fakir. Al-jami'u al-ja'iu wong fakir al-ja'iu kang ngeleh liwaji krana ngarep-ngarep ridhone ingsun, krana arahe ingsun. Jadi dalam kitab-kitab terdahulu Allah itu pernah senantiasa pernah berfirman di kitab-kitab terdahulu bahwa tidak ada bagi setiap orang-orang yang sholat itu adalah tidak menerima sholatnya
Tetapi Allah itu menerima sholat orang yang dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan apa namanya andap asor, benar-benar menghamba karena keagungan Allah. Dan orang itu dari hamba-hamba Allah tidak melakukan apa kesombongan, tidak sholatnya dengan tawadhu, tidak sombong, dan juga mau memberi makan fakir-fakir miskin yang lapar, karena semua itu dilakukan hanya semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama furidat angin pestine den wajibake apa as-sholatu sholat, wa umira lan den perintah bil haji kelawan apa kelawan hak nglakoni ibadah kaji, wa tawaf lan tawaf, wa usirat lan den siarake apa al manasiku manasik atau ibadah ikhram li iqamati dzikrillah krana jumenengi eling ing Allah taala. Fa idza lam yakun mongko nalikane durung ora ana fi qalbika ing dalem ati ira lil madgur krana ara-arae apa kabeh mang yaiku apa jenenge li iqamati dzikri alladzi wa kang utawi ladzi iku al maksud kang dikarepake wal mubdagi lan den sumpreh admatun apa keagungan wala haibatun lan ora ketakutan. Fama monggo apa komi matun apa jenenge komi matun zikruka apa harga apa zikir regane zikir. Akhraja ngetokake sinten Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Aisyah nahwahu duna dzikra shalah qala At-Tirmidzi hasanun sahih. Jadi Rasulullah SAW sesungguhnya diperintahkan diwajibkan sholat itu loh, kemudian diperintah untuk haji, tawaf, kemudian melakukan apa namanya manasik gitu, apa ibadah ikhram manasik, semua itu diperintahkan hanya untuk mendirikan pengingatan kita kepada Allah. Nah, maka ketika semua itu belum di hati kita belum bisa hadir, ya belum apa sempurna ibadah kita. Makanya yang dimaksud di sini adalah yang kita apa jenenge, yang kita tuju, yang kita apa kita kejar itu loh adalah pengagungan kita kepada Allah dan juga rasa takut kita kepada Allah, karena semua itu adalah untuk pengingat kepada Allah. Jadi hadis dari Abu Dawud, Tirmidzi, hadis dari Aisyah, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lilladzi demi zat ausa kang wasiat jeung Nabi ida sholaita wa ida sholaita nalikane salat ira fasolli monggo salata sira salata muaddiin dengan salat seperti orang yang sedang berpamitan. Akhraja ngetokake ing hadis Ibnu Majah min hadisi Abi Ayyub wal Hakim min hadisi Sa'id bin Abi Waqqas wa qala sahihul isnad. Rasulullah pernah berwasiat bahwa apa? Ketika kita sholat itu loh, maka apa jenenge sholat kita itu mencobalah bahwa ini merasa bahwa kita sedang berpamitan. Sholat kita itu merupakan sholat
terakhir. Jadi ketika kita setiap sholat menghadirkan dalam pikiran bahwa ini sholat terakhir. Jadi kita tidak akan menyia-nyiakan sholat kita. Karena kita menganggap setiap kita melakukan sholat itu, kita menganggap ini sholat terakhir. Jadi apa? Kita akan sungguh-sungguh melakukan sholat. Karena takutnya nanti tidak ada kesempatan lagi Allah memanggil kita setelah sholat ini tidak mampu melakukan sholat berikutnya. Ini perasaan bahwa kita ketika sholat itu harus menghadirkan ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong lam tanha kang ora nyegah hu ing man salatahu apa salate wong anil faksai dari penggawe Allah wal mungkari dan kemungkaran, ya lam yajdid mongko ora tambah sapa wong minallahi saking Allah illa bu'dan angin malah tambah adoh. Akhraja ngetokake hadis Ali ibnu Mu'bad fi kitab ta'ah wal maksiyah, dalam kitab ta'ah wal maksiyah min hadisil Hasan mursalan fi isnadis sahih. Jadi kok ada orang ya ketika melakukan sholat tapi sholatnya ini tidak mampu menyegah dia dari melakukan keburukan dan melakukan kemungkaran. Padahal rumusnya itu sholat itu tanha anil faksa wal mungkar. Kok perilakunya ini loh setelah sholat atau bahkan di dalam sholat ini tidak mencerminkan bentuk penghambaan kita kepada Allah. Di dalam sholat ya belum mampu tanha anil faksa, apalagi setelah sholat. Nah, orang kok masih belum bisa ini, lah maka yang terjadi apa ini? Seolah-olah orang ini setelah sholat atau sholatnya itu belum mampu menambah kedekatan kepada Allah, tapi malah semakin menjauh. Makanya perlunya kita sungguh-sungguh dalam sholat itu, khusyuk dalam sholat seperti ini. Jangan sampai raga kita itu sholatnya hanya sekedar olahraga, tapi jiwa kita, hati kita, roh kita itu belum benar-benar lebih mendekat kepada Allah. Wa qala dawuh sinten Bakar bin Abdillah. Bakar bin Abdillah, ya ibni Adam. Ini Bakar bin Abdillah. Ya ibni Adam, ya anak Adam, idza syi'ta nalikane ngarep sira, karep sira, antat hula ing yen to masuk manjing sapa sira ala maulaka ing atase bendara ira, bi ghairi idzin kelawan tanpa masuk mendekat kepada petuan kita yaitu Allah, bi ghairi idzin kelawan tanpa izin, wa tukallimu lan omong-omongan sira hu ing maula bila terjamin kelawan tanpa apa? Terjemah, tanpa ada perantara yang menerjemahkan. Dakhol tamongko manjingo sira kila den ucapake wa kaifalan kale kaya apa dalika apa mengkono maulak iki. Qala dawuh sinten Bakar bin Abdillah, tusabbi nyamurna tusabbi nyempurnakno sira wudu aka ing wudu ira watat khullan mlebu sira mihrabaka ing pengimaman ira. Faida angta mongko utawi sira qad dakhalta iku temen-temen mlebu sira ala maulaka ing ngarsane pangeran ira. Bi ghairi idzin kelawan tanpa izin, fatukallimu mongko ngomong-ngomong sira hu ing maula bi ghairi tarjumanin kelawan tanpa penerjemah. Al Ihya kitab diambil dari nukilan kitab Ihya. Jadi ini Syekh Bakar bin Abdillah ini pernah berbicara, wahai anak Adam, ketika kamu menghendaki masuk menghadap kepada maulaka,
tuan kita, doro kita, apa? Yaitu Allah Ta'ala itu. Bigairidin, tanpa memerlukan izin khusus ketika kita mau menghadap raja kita, yang tanpa harus lewat prosedur izin, tanpa harus menggunakan bahasa perantara atau penerjemah. Ya mudah, kita masuk saja. Masuklah kita. Ya, bagaimana yang dimaksud masuk di sini? Yaitu kita sempurnakanlah wudhu kita, kemudian kita masuk ke tempat sholat kita, ke mihrab kita. Ya, maka ketika wudhunya sudah sempurna, terus kita persiapan menghadap kepada Allah, yaitu kita di situ adalah sedang menghadap kepada Tuhan kita dengan tanpa perlu izin dari siapapun dan tidak membutuhkan perantara penerjemah apapun. Yaitu kita menghadap tanpa izin itu ya sedang munajat kepada Allah lewat sholat. Wa an Aisyah, kacerita saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawuh sinten Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna iku ngendikan berbicara sinten Rasulullah na ing kita. Fa idza hadarat, ketika hadir, setelah hadir apa as-sholatu salat, fa ka'annahu monggo kaya-kaya sak temene jeneng Nabi iku lam ya'rifuna, ora kenal sinten jeneng Nabi na ing kita. Walam na'rifu, lan ora kenal kita hu ing Kanjeng Nabi. Akhrajahu akhrajahu ngetokake hadis sapa Al-Azadi fi du'afai. Al-Azadi fi du'afai, yang dalam kitab du'afa min hadis Suwaid bin Ghaflah, saking hadise Suwaid bin Ghaflah mursalan, ya hadis mursal. Jadi Aisyah pernah bercerita bahwa sering Aisyah ini kan istrinya Rasulullah, berarti mengetahui keseharian Rasulullah. Ya, Rasulullah ini ketika sedang berbicara, ngobrol lah gitu, suami istri ngobrol di dalam rumah, kemudian tiba waktu sholat. Nah, ketika tiba waktu sholat ini, seolah-olah Rasulullah itu tidak kenal dengan istrinya, dan istrinya pun tidak kenal Rasulullah, saking keinginan kuat Rasulullah untuk senantiasa menjaga, mempersiapkan baik dohir atau batin, mulai dari bersuci dan yang lain, untuk menghadap kepada Allah. Jadi urusan lain, istrinya sendiri itu loh, kayak menjadi ketika mendengar azan mau sholat itu menjadi kayak menjadi orang lain, saking pengennya Rasulullah sholat dan tidak memperdulikan yang lainnya. Ini kan Rasulullah. Ya, kalau kita berusaha lah ketika sholat itu menjaga ini, berusaha untuk belajar khusyuk. Jadi ketika sholat lah, kalau kita kan enggak ada kontak motor itu atau dompet taruh di mana lupa, ketika takbir Fatihah belum selesai, pikirannya piknik sana sini ketemu, oh iya tadi di sini lah, itu kan kita pikirannya masih sering piknik atau sholat. Ini Rasulullah kalau sudah masuk sholat itu udah kayak orang lain, sudah seperti siapapun tidak diperdulikan. Ini Rasulullah. Wa kana Ibrahim al-Khalil, wa kana lan sinten Ibrahim al-Khalil. Ini maksudnya Ibrahim Khalilullah, ini mungkin Nabi Ibrahim. Idza qoma nalikane jumeneng sapa sinten Ibrahim ila sholati, mau melakukan sholat. Yusma'u, den rungu wajaibu, lan luweh banget suara
luweh banget isine, luweh banget, sangat suaranya terdengar sangat ketakutan. Qoblau dari sadurunge sholat ini, alam suarane terdengar banget, alam mailene ing atase 2 mil kitab Al-Ihya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mendengar terdengar suaranya ini loh, ketika mau sholat itu suake gas itu sampai 2 mil. Ini Nabi Ibrahim. Tempatnya Nabi Ibrahim di Mekah atau di mana di dulu itu kan di Palestina, di Mesir itu kan memang jauh dari ketika suaranya itu saking kuatnya sampai 2 mil, saking fokusnya menghadap kepada Allah. Wa kana Sa'id atanuhi wa kana ana sinten Sa'id atanuhi ida sholla nalikane sholat sinten Sa'id lam tangkoti monggo ora putus apa adumu air pipi ini air mata min haddaihi saking pipi lorone Sa'id ala lihyatihi membasahi kepada janggute Sa'id. Keterangan di Ihya. Jadi ya ini orang-orang ulama ini seperti ini, ketika dia sholat maka saking takutnya, saking khusyuknya itu air matanya itu membasahi pipi sampai membasahi jenggotnya ini, saking takutnya kepada Allah. Waruyalan dari riwayatake sinten Rasulullah SAW rajulan ing wong lanang ya basu kang dolanan sapa rajul bilih yatihi kelawan jenggote rajul fis sholati ing dalem salat. Faqala mongko dawuh sinten Rasul lau khasya lamun anteng apa qalbun apa ati hada utawi iki wong iki mang lho sing mempermainkan jenggote iku mang rajul iku al-hasibu iku tenang apa lahu siat monggo tenang apa jawarihu anggota dhahire wong rajul mang akhraja ngate at-Tirmidzi Imam Tirmidzi Al-Hakim lan Hakim fin Nawadiri ing kitab Nawadir min hadis Abi Hurairah bisanad dari sanad hadis Abu Hurairah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah meriwayatkan bahwa kok ono wong lanang ketika sholat kok malah dolanan saking ini loh mempermainkan jenggote ini loh. Kan mungkin ya, nah kalau madhab kita kan gerak 3 kali, gini kan tidak boleh lah kok mempermainkan, nah ini jenggot misalnya, kok gitu ya, ini menandakan bahwa hatinya orang ini sedang tidak tenang. Kok ketika dia bisa khusyuk, bisa tenang, maka yang akan tenang seluruh anggota badan dohirnya. Ketika hatinya khusyuk, ya maka ini menandakan pertanda orang khusyuk. Kok orang sholat kok gerak sini, gerak sini. Nah ini menandakan bahwa belum khusyuk orang seperti ini. Apalagi kalau misalnya kukur-kukur sini gerak terus, ini orang Arab tuh jenggotnya kan panjang, malah sholat sambil megangi jenggot. Ini kan kayak pikirannya ini sedang tidak fokus. Maka khusyuk atau fokuslah kita ketika sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih panjang bab khusyuk, dilanjutkan besok pagi, besok tanggal 6 setelah subuh. Apabila ada kalimat kata atau yang kurang berkenan atau salah atau yaitu murni dari kebodohan kami, mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian.
Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal insya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.